Nah, ayo. Lebihnya sana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah lati ruhul habib fi hadha zaman. Summa alhamdulillah alladhi fadala ba'da ibadihi bi'ulumil ilahiyah wa ta'arafa biha ilaihi bisumusil ma'arifi wa anwa'il irfaniyah wa ahabahu biha ilaihi mahabbatan fihi hatta nayara biha siwahu wa walahu biha alaihi bima'unatihi wa bikaramatil wilayah khususan karamati Syekh Muhammad Al-Qudus. Asyhadu an la ilaha illallah syadidul quwwah wal awwal wal akhir wal zahir wal batin. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. صلي وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا محمد الهادي إلى صراط مستقيم وعلى آله وصحبه أما بعد. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin ma'rifatul kita Syekhina Mursyidina Syekh Muhammad Abdul Qawas Al-Maslun Al-Qutub As-Samadani Al-Mahdi Radiyallahu anhu. Al-Fatihah. Alhamdulillah wa syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang sangat dimuliakan Allah yang kita hormati, sama-sama kita semuanya sedang belajar ittiba kepada beliau yang dimuliakan Allah, para sahabat Al-Mukarramin, hadirin wal hadirat, ikhwan akhwat, para pecinta kesucian jiwa yang sedang menuju hakikat keikhwanan, khusus Sohibul Bait, Sohibul Al-Buqah, Ikhwan Madrasah Plus Raudhah Istiqomah Bangun Rasa, Kampung Cijengkol, Desa Wangunsari, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Al-Mukarramin, Sahibul Maqam, keluarga besar Bapak Didi, teriring doa lalui berkah, rahmat dan syafaat dari Syekh Mursyid, semoga semuanya yang hadir, yang mendengar, yang menyimak mendapatkan kejebaran rahmat-Nya Allah Subhanahu wa taala, diberikan nugraha, diberikan anugerah panjang umur, dengan sehat yang sempurna, diberi kehidupan yang sejahtera, kaya raya, bahagia. Allah mudahkan segala urusan, Allah ijabah segala hajat dan cita-cita kita, keturunan kita semuanya, putra putri, mantu, cucu, cicit dan seterusnya. Semoga dicatat dalam program Allah menjadi ahli la ilaha illallah, yang mendapat bimbingan Syekh Mursyid pada setiap masanya. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya jangan ya Bapak Ibu yang mulia yang saya hormati, maghrib jam 18.15 ya, jadi jam 5 seperempat masih cukup waktu.
Ini ada yang baru ya Pak ya? Banyak yang baru ya? Ada. Yang baru dalam arti bukan baru tahu bahwa ada thariqah. Ya, jadi begini Pak, tentang wajibnya berthariqah itu berdasarkan firman Allah. Banyak sebenarnya Pak ya tentang itu. Banyak. Karena berbicara thariqah itu mesti berangkat dulu dari surat Al-Baqarah ayat 208. Jadi kalau pengen mengaji thariqah, jadi misalnya ada para dai ini, para asatizah membalik untuk kajian bahasan tentang thariqah, maka mesti dirayapi pemahaman masyarakat, pemahaman umat. Maka masuknya mesti dari surat Al-Baqarah 208. Wadkhulu fi silmi wala tattabi'u khutuwat syaitan. Jangan mengikuti langkah-langkah setan, artinya jangan hanya ikut hal-hal yang mengenakan saja. Setan itu begitu, yang menguntungkan baginya baru kerjakan, yang membuat. Jadi artinya tidak boleh sepotong, tidak boleh separuh beragama itu. Nah, untuk menjelaskan tentang ayat surat Al-Baqarah 208, maka buka hadis yang menjelaskan tentang rukun agama. Nah, di situ baru akan jelas ketahuan, ya, ketahuan. Nah, kita persingkat saja. Pentingnya berthariqah itu karena manusia itu, Bapak Ibu, saya sekarang sering disampaikan di mana-mana. Manusia itu kalau tidak ikut Allah pasti ikut hawa nafsu atau ikut setan. Itu pasti. Saya katakan pasti. Kalau tidak ikut Allah pasti ikut hawa nafsu atau ikut setan, pasti. Bagaimana caranya ikut Allah? Tentu mesti ada petunjuk. Petunjuk ini disebut dalil. Bagi kita, dalil bagi kita mesti ikut Allah itu adalah ikut orang yang sudah ikut Allah. Karena perintahnya adalah kun ma'allah, ya. Kun ma'allah, fa illam takun ma'allah, fakun ma'a man kana ma'allah, fa innahu yusiluka ilallah. Ujungnya ke sana. Kun, jadilah kamu, jadilah ruhanimu senantiasa bersama Allah. Ini perintah Nabi. Sahih hadisnya Bukhari ini. Fa illam takun ma'allah, jika ruhanimu belum bisa bersama Allah, fakun ma'a man kana ma'allah. Jika ruhanimu belum bisa bersama Allah, bahkan mustahil. Dan kita mah masih kena jauh, ya, jauh dari kesempurnaan. Masih banyak tidur, masih banyak makan, ilmu pun sedikit. Bukan tidak punya, ilmu sedikit. Pokoknya namun bahasa abang meruntah, kita sampah. Kau semua benda ini meruntah, sampah gitu. Bisa dikira, soalnya cuma sampah. Kata Kanjeng Rasul, kalau rohanimu belum bisa bersama Allah, maka jadilah dirimu bersama dengan orang yang ruhaninya sudah bisa bersama Allah. Kenapa? Fa innahu yusiluka ilallah. Karena orang itulah yang akan menyampaikanmu, yang akan mengantarkanmu
yang akan mengusulkanmu kepada Allah. Nah, di situ kan ada fa'inahu domir, ya. Domir pengganti siapa? Domir atau kata ganti untuk orang yang sudah bersama Allah. Berarti ada tugas, kita mesti mencari sosok manusia yang rohaninya sudah senantiasa bersama Allah. Dalam tradisi Thariqah disebut beliau itu Syekh Mursi. Karena begini Bapak, ini berangkat saya ngajinya mesti banyak ini ya. Ini kita simpel saja. Kalau waktunya agak panjang mah enak ngajinya, jadi saya bisa santai menyampaikan. Ini mesti kalau waktunya pendek teh seorang dai ketika waktu pendek materi banyak. Ini mesti yang mana dulu nih porsinya gitu. Ya, mesti pandai menyampaikan. Begini kata Imam Ghazali, qala Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali annahu fardu ainin idza yasmu ahadun min aibin aw maradin illa anbiya. Kata Imam Ghazali, sesungguhnya bertarikat itu fardu ain. Padut saya panggil padut ya. Padut. Semoga istiqomah padut ya. Istiqomah berkah umurnya, selamanya. Imam Ghazali Bapak, Imam Ghazali yang ngomong sampai hari ini kalimat ini belum ada yang berani membantah. Orang sepandai apapun belum ada yang berani membantah kalimat ini. Kata Imam Ghazali, al-ilmu fardu ain. Belajar ilmu ini, maksudnya apa? Ilmu tasawuf, thariqah adalah fardu ain. Fardu ain artinya wajib kepada setiap individu yang sudah akil balik. Siapa saja yang sudah bersyahadat, siapa saja yang sudah menyatakan keislaman, yang sudah mencapai umur 15 tahun sempurnanya akil balik, wajib mengamalkan thariqah. Wajib. Kenapa? Idza la yakhlu ahadun min aibin aw maradin illa anbiya. Karena setiap orang itu, setiap manusia itu tidak lepas dari berbagai macam aib itu penyakit rohani, ya cacat batin, cacat rohani. Seperti apa contohnya? Malas? Ada malas? Ya. Gede apa? Ya. Korek? Ya. Kemudian sarakah? Kade jembes? Ayah kabe? Ayah kabe. Artinya wajib fardu belajar thariqah fardu ain. Bahkan begini. Ini maaf ya Pak ya, karena faktor bahasanya mesti saya dihitam gitu. Qala Syekh Muhammad Abdul Ghazali Tabihi, nanti bisa dibuka di kitab Fardhu Zuhur halaman ketiga dan halaman ke-71. Pangsama yang menyampaikan. Anak suida gola batkal aduwi wa ida pajaat tujibu mujahadatuha wa isti'anatu alaiha wa in khalafa al-walidaini kama fil adu. Kata bangsa Abah, hawa nafsu itu Bapak ya, ketika dia datang mencengkram. Hawa nafsu ketika dia datang merongrong, bahkan mencengkram kepada manusia, maka kal adui, dia seperti musuh yang akan ngarogahala, cek sudah ngarogahala, cek bahasa sudah membinasakan. Nafsu itu, hawa nafsu ketika dia datang kepada kita, mencengkram kepada kita, dia seperti musuh yang akan membinasakan kita. Ya. Maka apa langkahnya?
Maka ketika ia datang, tajibul mujadatuha, maka ketika dia datang, wajib memeranginya, wajib melawan hawa nafsu itu. Ya. Bahkan bukan hanya wajib, tapi mesti wal isti'anatu alaiha, bahkan mesti meminta tolong di dalam memeranginya. Kenapa mesti meminta tolong? Karena hawa nafsu itu lebih kuat daripada setan. Menurut riwayat yang pernah saya baca, nafsu itu ketika dia ingin tunduk mengatakan Allah Tuhanku, menurut riwayat dia disimpan, dibakar 1000 tahun. Dibakar 1000 tahun, naik diangkat, ditanya, siapa kamu, siapa saya, siapa kamu dan siapa aku. Allah nanya, nafsu menjawab, aku adalah aku, kamu adalah kamu. Dimasukkan lagi, digodok, dibakar di neraka 1000 tahun, naik ke deui hawa nafsunya. Ditanya, siapa kamu, siapa aku. Aku ya aku, kamu ya kamu. Masukkan lagi 1000 tahun, dibakar hawa nafsunya. Diriadokan oleh Allah, bukan disiksa, diriadokan di neraka 1000 tahun. Ditanya, siapa kamu, siapa aku. Saya, aku ya aku, kamu ya kamu. Maka 1000 tahun disimpan di tempat disuruh lapar, 1000 tahun digodok, diriadokan dengan lapar. Jadi 3000 tahun dibakar di neraka, tergerak nafsu. Baru 1000 tahun dia dibikin lapar oleh Allah. Setelah genap 1000 tahun diangkat, ditanya siapa kamu, siapa aku. Maka nafsu menjawab, aku adalah hamba, engkau adalah Khalik. Artinya apa? Betapa kuatnya hawa nafsu. 3000 tahun dibakar di neraka, tergerak, tekeler-keler, sombong dan aneh. Bahkan dia ditambah 1000 tahun dengan lapar, baru dia ngaku, saya hamba, engkau adalah Allah, engkau adalah Khalik. Nah, kata para sahabat, ketika hawa nafsu datang kepadamu, wajib melawannya. Bahkan bukan wajib, tapi minta tolonglah. Ya. Nah, tadi ada minta tolong. Bahkan walaupun sampai terjadi khulafa walidaini, walaupun sampai terjadi berbeda dengan kedua orang tuamu. Orang tua di sana, Pak Rohmana, terang Pak Rohmana terang, Bu terang Pak Rohmana terang, Bapak terang Pak Rohmana, orang Cibulai teh, itu Pak Rohmana. Dan tegak hati nggak jadi canggih, namanya bagus Rohmana kayak ponakan saya. Maka saya memanggilnya Ustadz Cang Rohmana, Kabawa dua anak. Misalnya begini, orang tua pancam, Cang, Rohmana, utang dikir-dikir tarekat anak-anak, dikir mah biasa-biasa baik. Jika batur, pancam, wajib hormat orang tua, tapi itu wajib nurut. Wajib hormat, tapi itu wajib nurut. Maksudnya khulafa berbeda. Walaupun sampai berbeda dengan orang tua, dengan tetap kita hormat kepada kedua orang tua, tapi wajib nurut. Karena ada hadis Rasul mengatakan, la yajibu ta'atil makhluk illa fi maksiatillah ta'ala. Tidak ada kewajiban taat kepada makhluk, termasuk orang tua sendiri di dalamnya, di dalam maksiat kepada Allah. Atau kita melarang dikir bertarifat bersama dengan maksiat kepada Allah supaya tetap penyakit hati, supaya tetap hidupnya ikut hawa nafsu. Karena tadi bertarifat itu belajar ikut kepada orang yang sudah ikut Allah, itu bertarifat. Gampangnya gitu lah. Bu, ada
Nih, ada. Saya menuliskan dari beberapa kitab, Pak, ini coret-coret banyak ternyata dikumpulkan. Nah, ini saya baca dalam kitab saja ya. Iftau Sudur, sudah ini dulu nanti sudah di kitab Pangsaabah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syafi'i Haji al-Bustami. Talabu Syafi'i tariq wajibun ala kulli murid wa ala ma'akabiril ulama. Mencari syekh mursyid, mencari guru mursyid, belajar kepada guru mursyid ya. Dalam rangka perjalanan menuju Allah wajibun adalah wajib ain tadi ya. Wajib ain kepada orang yang ingin ibadahnya sampai kepada Allah. Ini di sini qala Imam Atibi rahimahullah ta'ala, atau bisa terpercaya ada data baca bisa terpercaya. Beberapa faktor nya ketemu botak gitu. Qala Imam Atibi rahimahullah ta'ala la yanbaghi lil alim walau tabahara fi ilmi hatta sara wahida ahli zamanihi an yaqna bima alimahu wa innama wajibun alaih ijtima'u bi ahli tariq liyadulluhu ala tariqil mustaqim. Allah alam. Ini kata Pangsaabah di halaman 9 berapa ya, 96 ya. Kata Pangsaabah begini bahasanya, layar bagi lil alimi walau tabahara fil ilmi hatta sara wahida ahli zamanihi fil ilmi. Tidak semestinya bagi seorang alim, bagi seorang ahli ilmu, walau tabahara, walaupun ilmunya seperti samudra, luas, dalam, ilmunya luas dan dalam. Berarti kalau luas dan dalam, yang saya memberikan penafsiran, tafsir Quran paham, tafsir hadis paham, ilmu fikih paham, fikihnya dari kitab yang paling tipis sampai kitab yang paling besar ya. Ilmu tauhidnya dari kitab yang paling tipis sampai kitab yang tebal. Ilmu tasawufnya dari kitab yang tipis sampai kitab yang tebal. Nah itu ilmu, apalagi ilmu yang lainnya pun paham ya. Karena gambaran tabahur itu luas dalam. Ilmu nahu sorab mantek bayan bersungguhnya paham ya. Fil ilmi, dalam ilmunya, bahkan hatta sara wahidah ahli zamanihi fil ilmi, bahkan sampai dia mencapai derajat orang yang paling pandai di dalam ilmu di masanya. Jadi kalau dijejerkan sakolong langit ini, semasa ini sakolong langit ada ahli ilmu yang menguasai semua ilmu, 15 pan ilmu dia kuasai. Kalau misalnya sadunya ini jumlah masyarakatnya ada 2,5 miliar, dianggaplah ahli ilmunya ada 100, karena jarang ahli ilmu jarang. Ada mungkin 10 juta ahli ilmunya. Ini 15 pan ilmu dipegang semuanya ya. Nah sorok protek bayan pada arub ilmu istiqoh semua dipegang. Dia menjadi yang paling pandai. Nah di Cijengkol lah, di jauh-jauh di Lembang. Yang paling pandai misalnya di sini ada 10 orang, dia ada 10 nomor 1 di masa. Bahkan di sini bukan sekup wilayah kabupaten, tapi di sini dikatakan walau tabahara fil ilmi hatta sara wahidah ahli zamanihi, di masanya paling pandai, Bang. Ya. Maka aliyakna'u bima'lim, dia tidak akan bermanfaat, ilmunya tidak akan bermanfaat. Maksudnya apa tidak bermanfaat? Walaupun ilmunya luas, ilmunya dalam,
Bimakna tidak bermanfaat, maksudnya ilmunya tidak akan bisa menjadi alat usul kepada Allah. Karena puncak ngaji ilmu itu mesti usul kepada Allah. Ngaji ilmu alat dengan kepandaian ilmu alatnya mesti menjadi sarana usul kepada Allah. Ngaji ilmu tauhid dengan keilmuan tauhidnya mesti menjadi sarana usul kepada Allah. Ngaji fikih dengan kealiman dalam bidang fikihnya mesti menjadi usul kepada Allah. Ngaji ilmu balaghah, ilmu tata bahasa, ilmu arud, ilmu seni dengan ilmu balaghah dan ilmu arudnya mesti menjadi alat usul kepada Allah. Kata Imam At-Tibi, semua ilmu tersebut tidak akan memberikan manfaat, artinya tidak akan menjadi alat usul. Ya. Wa inama, maka sesungguhnya kepada ahli ilmu tersebut ya, wajibun alaih istimalah toriki, masih ada kewajiban untuk apa? Berkumpul bersama ahli toriko. Maksudnya berguru lagi kepada ahli toriko supaya apa? Supaya oleh ahli toriko tersebut ditunjukkan ke jalan usul kepada Allah. Nah, maka kata para sahabat dalam halaman yang lainnya, man wasola ila bisobati man wasola, tidak akan usul orang yang ingin usul kepada Allah kecuali bergabung bersama, berguru kepada ahli usul. Kita semuanya alhamdulillah sudah punya ahli usul. Abah Aus itu ahli usul, Pak. Ulama ahli ma'rifat, ulama ahli usul. Maaf sekali, tidak bermaksud merendahkan gelar akademisi. Di depannya pro 100 profesor di depannya, profesor ahli ini, profesor, kan kalau profesor itu satu bidang. Dia riset berhasil, ilmunya manfaat dipakai untuk manusia di bidang apa? Contohnya bidang ilmu matematika, berarti dia profesor di bidang matematika. Hanya satu. Dia riset lagi, kemudian menemukan misalnya minyak jelantah jadi bisa dipakai bahan bakar untuk dipakai mobil, kendaraan bermotor, minyak jelantah misalnya. Dia berarti profesor di bidang energi minyak. Dia menemukan profesor ini 100 profesor. Kalau dia tidak dibimbing oleh Syekh Mursyid, gelar keprofesorannya ya, tidak akan bisa menjamin dia usul kepada Allah. Nah, untuk lebih jelasnya begini. Ini dalam kitab Miftahus Sudur pasal keempat. Qala Syekh Ahmad Syaikhul Batajil Arifin. Fa'lam anna kullaman lam yattakhid lahu syekhun yusiduhu ila khuruji an hadis sifati fa huwa 'asin lillahi wa rasulihi li'annahu la yahtadi li tariqi ilaji walau takallafa la yanfa bi ghairi syekh walau hafidhu al-kitabi. Ketahuilah, pahami dan amalkan olehmu, sesungguhnya setiap orang yang tidak mau mengambil guru mursyid, ya, yang tidak memiliki syekh mursyid, untuk apa? Untuk mengeluarkan sifat-sifat jelek dirinya, ya. Sifat-sifat jelek dirinya ila khuruji an hadis sifati fa huwa asil lillahi wa rasulihi, maka dia berdosa kepada Allah dan Rasulnya. Oke, dengarkan nih para kiai, para ustaz, dengarkan nih. Yang ngomong saya hanya sebagai perantara. Kalau tidak mau berguru kepada Syekh Mursyid, yang mana tugas Syekh Mursyid mengeluarkan sifat-sifat buruk yang ada dalam hatinya masing-masing, ya, maka hasil lillahi wa rasulihi, maka telah berdosa kepada Allah dan Rasulnya. Kalau tidak mau berguru kepada Syekh, berdosa Pak kepada Rasulnya. Bahkan begini,
asilillahi wa rasulihi li'annahu la yahtadi li tariqil ilaj, karena kalau tidak berguru kepada guru mursyid, dia tidak akan mendapatkan petunjuk bagaimana cara untuk menyembuhkan penyakit-penyakit batin, menghilangkan kotoran-kotoran hati yang menghalangi usulnya kepada Allah. Bahkan begini, la yanfa'u bi ghairi syekh walau takallafa la yanfa'u bi ghairi syekh, walaupun dia ahli riyadhah tidak akan bisa bermanfaat riyadhahnya ya, tanpa bimbingan Syekh Mursyid. Bahkan ujungnya walau hafidho alfal kitab, walaupun dia telah hafal 1000 kitab di otaknya. Coba yang hafal 10 kitab, coba saya kasih 100.000. Sapina hafal, Sulam Topik, Azkia, apa lagi? Tadi kau habis. Murah 10 kitab. Kitab dipuyeng. Ini guru aku apa atau begini. Walaupun dia hafal ya, 1000 kitab, tetap masih mesti berguru kepada guru mursyid. Apalagi modelnya kayak begini. Saya suka mau sendiri, Pak. Aduh, bener. Saya suka mau sendiri. Betapa beruntungnya kita semuanya yang oleh Allah dengan mayasya-Nya dipertemukan dengan guru mursyid dan mau ikut bimbingan guru mursyid. Bersyukur, tandut. Ya, alhamdulillah. Cerik-cerik sampai cerik bunga sih, demi Allah. Bahagia. Bisi can puas, ya, deui. Qala Syekh Ahmad, qala Syekh Abdul Wahab Asy-Syarani fi Anwarul Qudsiyah, mencatat dalam kitab Anwarul Qudsiyah. Bisa berkitab sampai kata Syekh Abdul Wahab Asy-Syarani di dalam kitab Anwarul Qudsiyah. Qad ajma'a ahlu tariqi ala wujubil ittikhadil insan Syaikhan yursidu ila zawali tilka sifatil lati tamna'uhu min hadratillahi ta'ala biqalbihi litasiha sholatuhu minal babi ma la yatimul wajibu illa bihi bahwa wajibun. Kata Syekh Basrami, qad ajma'a, telah sepakat. Artinya tidak ada perdebatan. Di mana ahli toriki menurut ulama ahli ma'rifat. Sok berdebat eta ulama ahli ini dah. Ulama ahli otak. Kalau ulama ahli ma'rifat, ulama ahli ini ahli qalbu. Ulama ahli ma'rifat tidak ada perdebatan, sepakat. Sakolong langit ulama ahli ma'rifat telah sepakat tentang apa? Ala wujubil ittikhad insan syekhon yursiduhu, tentang wajibnya semua seorang manusia untuk mengambil guru mursyid ya, yang bisa menunjukkan bagaimana cara menghilangkan penyakit-penyakit hati. Ya, ila zawal tilka sifatilati tamna'uhu min hadratillahi ta'ala. Karena penyakit-penyakit itu kalau bahasanya roinnya pernah dengarnya roin kokotor noda kokotor hati noda kolbu itu bisa menghalangi sampainya ibadah kepada Allah. Ya. Maka kata Syekh Abdul Asroni, supaya dehus ka Allah nate benar min hadratil ta'ala bi qalbi, supaya menghadap kepada Allahnya benar, punya guru mursyid teh. Bahkan litasiha sholatuhu, supaya sah salatnya. Saya pernah menanyakan kepada Al-Baqur lah,
Buya Shalih Mukhtar Hujatul Arifin. Ya. Kenapa? Di dalam redaksi kalimat ini Syekh Abdul Wahab ya, menggunakan diksi kalimatnya litasiha salatuhu. Dalam kitab Miftah Sudur, Abah Anom menuliskan litasiha salatuhu. Kalau dalam kitab Tanwirul Qulub, litasiha sayrul ibadah. Ada dua model kalimat. Saya menjelaskan kenapa pakai tekstualnya sholat itu. Kata beliau begini, karena sholat itu ibadah pokok yang awal mula dilihat. Kalau seluruh sholatnya benar, seluruh amaliyahnya pun benar dilihat oleh Allah, dipertimbangkan. Tapi kalau sholatnya rusak, seluruh amalnya tidak akan dilihat. Maka minal babi malayatimul wajibu illa bihi wajibun. Maka perkara ini di dalam kaidah usul fikih tidaklah sempurna perkara yang wajib, maka perkara tersebut hukumnya menjadi wajib. Sahnya sholat itu ketika hadir hati kepada Allah. Berdasarkan hadis Nabi dalam kitab Sirul Asrar, Rasulullah SAW bersabda, la sholata illa bi huduril qalbi. Dengarkan nih, la sholata illa bi huduril qalbi. Bareng, la sholata illa bi huduril qalbi. Sok bareng, la sholata illa bi huduril qalbi. Ada yang menarik. Kalau lanafe ini yang bahaya. Ya. Kalau la-nya adalah bukan lanafe, mungkin sebagian. Kalau lanafe semua. Jadi tidaklah dianggap sholat, ya, kecuali sholatnya tersebut dengan hadir hatinya kepada maksudnya gimana? Ketika sholat hatinya pun hidup mengingat Allah. Itu benar. Ya, makanya kita tinggal bersyukur dan berterima kasih. Dua, bersyukur dan berterima kasih. Bersyukur kepada orang yang menjadi sebab kita mendapat anugerah Allah terbesar. Berterima kasih kepada orang yang menjadi wasilah kita mendapat anugerah terbesar. Berterima kasih kepada guru dan berterima kasih kepada orang-orang sekitar kita yang telah menunjukkan supaya kita mau berguru kepada guru mursyid. Jangan lupa, tidak dikatakan bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada manusia yang menjadi sebab dia mendapat kenikmatan. Gitu. Ya, saya tidak mengajarkan kepada siapapun ya, untuk menjadi orang yang lupa diri. Jangan melupakan jasa-jasa orang lain. Ya. Jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Sejarah kita gimana? Ya, jadi tugas kita, cara berterima kasih kepada guru, ajak orang-orang yang belum kenal, yang belum bisa balik kepada Allah, yang belum bisa kembali kepada Allah. Ya. Diajak talqin maksudnya. Diajak talqin, kemudian diajak bebarengan amaliyah. Itu cara berterima kasih. Cara kita bersyukur atas anugerah ini. Ya. Semoga panjang umur semuanya dan diberkahi Allah segalanya selama-lamanya, dan semoga Allah mudahkan segala urusan, diberi anugerah berlimpah rizki, harta, kesehatan, ilmu, anak-anak yang soleh, teman gaul yang soleh, lingkungan yang soleh.
Allah ijabah segala hajatan kita. Amin. Berkah karomah bangsa. Al-Fatihah. Termasuk loba duit di dalamnya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala nabiyil hasimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima.